kita harus tambah pintar. Jangan jadi orang yang mudah sebar-sebar, karena belum tentu itu berita benar. Kalau nggak ngerti, ayo belajar. Mulailah curiga jika sudah suruh-suruh. Sebarkanlah, hey, tunggu dulu. Periksalah kalimat, kok banyak tanda seru. Banyak huruf besar, mata gue jadi ngilu. Coba dicari beritanya dulu, mendingan begitu daripada keliru. Apa untungnya sebar kabar palsu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, siapa tahu hoax. Yup. Hello, siapa tahu hoax. Yup. Hello, siapa tahu hoax. Hoax itu konten yang negatif, tujuannya itu ya provokatif. Paling cocok buat orang yang sensitif. Kalau ke gue ya gak efektif, tapi semua suka yang positif. Misalnya video yang inspiratif, meme yang lucu, itu juga sip. Positif, kreatif, dan produktif. Coba dicari beritanya dulu, mendingan begitu daripada keliru. Apa untungnya sebar kabar palsu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, siapa tahu hoax. Yup. Hello, siapa tahu hoax. Yup. Hello, siapa tahu hoax. Tolong aku melolong, baca sosmed bikin aku bengong. Banyak berita isinya bohong, bikin orang jadi saling menggonggong. Seperti ada niat sebar kebencian, tanpa peduli akan ada kerugian. Seperti dapat munculnya permusuhan, karena tertipu jadi curigaan. Gue pernah baca hoax di sosmed, yang jadi merugikan tukang trompet. Katanya trompet bisa bikin kanker, trompet sih cuma bisa bikin bibir doer. Sylvester Stallone dibilang mati, Brad Pitt juga dibilang mati, Mr. Bean, Jackie Chan juga dibilang mati. Seneng banget doain orang mati. Harusnya ada etikanya bermain sosial media. Tak bisa asal mengirim tanpa dipikirin, bisa fatal akibatnya. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Wahai kepada pengguna sosmed, mari bersatu sampai lengket. Jagalah persatuan, jangan lobet. Hati-hati banyak tukang copet. Hey, jangan sampai salah posting, bisa bikin orang jadi pusing. Cek dulu itu penting, jangan jadi cepat terpancing. Gue pernah takut salah minum, karena bahaya buat tulang sumsum. Hampir semua merek disebutkan, gara-gara itu gue kehausan. Gue tertipu isu PKI, katanya jutaan sudah dipersenjatai. Akibatnya gue keluar biaya, bikin persembunyian bawah tanah. Harusnya ada etikanya bermain sosial media. Tak bisa asal mengirim tanpa dipikirin, bisa fatal akibatnya. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu untuk Indonesia.
Selamat datang di Indonesia Makin Cakap Digital. Langsung dari 34 provinsi, 514 kabupaten kota. Mengikuti lebih dari 500.000 talenta digital. Inilah Indonesia Makin Cakap Digital. Saya luncurkan program literasi digital nasional hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Adil Katalino, Bacuramin Kasaruga, Basengat Kajubata, arus, arus, arus. Selamat siang untuk Kota Waringin Barat. Selamat bergabung bersama saya Ronald Andretti selaku moderator Anda dalam acara Gerakan Nasional Literasi Digital 2021 Indonesia Makin Cakap Digital. Sebelumnya perkenalkan kami menceritakan sedikit latar belakang kenapa diadakan Gerakan Nasional Literasi Digital 2021. Bahwa teknologi informasi dan komunikasi di Indonesia semakin berkembang pesat. Hal ini dibuktikan oleh angka penetrasi pengguna internet Indonesia yang mencapai angka 73,3%. Nah, berangkat dari fakta tersebut, Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo menetapkan percepatan transformasi digital untuk mencapai Digital Nation sebagai salah satu visi utama di dalam masa pemerintahannya yang kedua ini. Dan salah satu programnya adalah pembangunan sumber daya manusia talenta digital. Dan tentunya berangkat dari fakta tersebut, Kementerian Komunikasi dan Informatika bersama Mitra Jejaring GNLD Siberkreasi telah menyusun sebuah peta jalan literasi digital dari tahun 2021 hingga tahun 2024, di mana telah dirumuskan ada 4 kerangka dalam menyusun kurikulum literasi digital, yaitu digital skills, digital safety, digital ethics, dan digital culture. Oleh karena itu, Kementerian Komunikasi dan Informatika khususnya Direktorat Pemberdayaan Informatika, Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika akan melaksanakan kegiatan literasi digital nasional di 34 provinsi, 514 kabupaten atau kota yang melibatkan 110 mitra strategi siberkreasi dan juga stakeholders terkait lainnya. Baik, dan sebelum memulai acara hari ini ada beberapa tata tertib yang harus diikuti oleh seluruh peserta webinar. Yang pertama adalah dimohon tetap mematuhi dan mengikuti protokol kesehatan yang berlaku dimanapun Anda berada. Kemudian juga selama acara berlangsung, mohon untuk mic tetap dimatikan namun kamera wajib terus dinyalakan. Dan tidak diperkenankan untuk peserta mencoret-coret layar dan tidak diperkenankan untuk menyela pada saat narasumber berbicara. Dan masing-masing peserta wajib mengerjakan pretest dan juga post-test, di mana nanti peserta baru mendapatkan e-certificate setelah mengisi post-test melalui link yang dikirimkan di kolom chat. Dan juga aplikasi Siberkreasi dapat Anda download di App Store dan juga di Google Play. Dan untuk hari ini sudah kami siapkan ada total giveaway 1 juta rupiah, bisa dari pertanyaan terbaik yang terpilih di sesi Q&A, ataupun untuk Anda yang screen capture kegiatan kita dan Anda posting sesuai dengan format nanti yang ada di kolom chat. Dan untuk mengawali acara kita hari ini, bersama-sama kita akan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya 3 stanza, diikuti dengan kita simak bersama video arahan dari Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati para Menteri Kabinet Indonesia Maju, para Gubernur, Bupati, dan Wali Kota di seluruh tanah air Indonesia, hadirin dan undangan yang berbahagia. Pandemi membuka kesempatan luas bagi kita untuk melakukan transformasi digital secara besar-besaran. Pembangunan infrastruktur digital terus kita percepat. Ekonomi digital, terutama untuk UMKM, terus diperbanyak dan terus ditingkatkan. Pemerintahan digital juga terus diperkuat dan masyarakat disiapkan agar lebih cakap digital. Insya Allah pada akhir tahun 2022, 12.548 desa kelurahan akan terjangkau sinyal 4G. Percepatan 10 tahun lebih maju dari rencana sebelumnya yang selesai pada tahun 2032. Infrastruktur digital tidak berdiri sendiri. Jadi saat jaringan internetnya telah tersedia, harus diikuti kesiapan pengguna internetnya agar manfaat positif internet dapat dioptimalkan untuk membuat masyarakat semakin cerdas dan produktif. Sebaliknya, efek negatifnya harus dapat terus ditekan, terus diminimalkan. Bapak Ibu yang saya hormati, tantangan di ruang digital semakin besar, sangat besar. Konten-konten negatif terus bermunculan. Kejahatan di ruang digital terus meningkat. Hoax, penipuan daring, perjudian, eksploitasi seksual pada anak, perundungan siber, ujaran kebencian, radikalisme berbasis digital perlu terus diwaspadai karena mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Kewajiban kita bersama untuk terus meminimalkan konten negatif, membanjiri ruang digital dengan konten-konten positif, banjiri terus, isi terus dengan konten-konten positif. Kita harus tingkatkan kecakapan digital masyarakat agar mampu menciptakan lebih banyak konten kreatif yang mendidik, yang menyejukkan, yang menyerukan perdamaian. Internet harus mampu meningkatkan produktivitas masyarakat, membuat UMKM naik kelas, perbanyak UMKM onboarding ke platform e-commerce, sehingga internet bisa memberi nilai tambah ekonomi bagi seluruh lapisan masyarakat. Hadirin sekalian, literasi digital adalah kerja besar. Pemerintah tidak bisa bekerja sendirian. Perlu mendapatkan dukungan seluruh komponen bangsa agar semakin banyak masyarakat yang melek digital. Saya memberikan apresiasi kepada 110 lembaga dan berbagai komunitas yang terlibat dalam program literasi digital nasional ini. Saya harap gerakan ini menggelinding dan terus membesar, bisa mendorong berbagai inisiatif di tempat lain, melakukan kerja-kerja konkret di tengah masyarakat, agar makin cakap memanfaatkan internet untuk kegiatan edukatif dan produktif. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan, dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, saya luncurkan program literasi digital nasional hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya.
Demikianlah video arahan dari Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo, dan kini untuk membuka acara kita bersama-sama akan kita simak keynote speech yang akan disampaikan oleh Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Bapak Samuel Abrijani Panggerapan BSC. Diikuti juga dengan keynote speech yang akan disampaikan oleh Bupati Kota Waringin Barat Ibu Haja Nuridaya SHMH. Kami persilakan. Pastikan kita selalu menerapkan protokol kesehatan dengan menggunakan masker, menjaga jarak, dan selalu cuci tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rekan-rekan yang saya hormati, puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Atas berkat dan rahmat-Nya, kita dapat berkumpul secara virtual dalam keadaan sehat di tengah situasi pandemi COVID-19. Semoga kita semua senantiasa dilimpahi dengan kesehatan dan damai sejahtera dalam upaya kita melawan pandemi COVID-19. Menjadi kebanggaan tersendiri bagi saya untuk membuka acara ini, di mana acara ini merupakan sebuah kegiatan yang diadakan oleh Kementerian Kominfo bekerjasama dengan Cyber Kreasi di bawah kerangka program literasi digital. Sebagaimana yang telah kita ketahui bersama, kehadiran pandemi dan pesatnya perkembangan teknologi telah mengubah cara kita beraktivitas dan bekerja. Kehadiran teknologi sebagai bagian dari kehidupan masyarakat inilah yang semakin mempertegas bahwa kita sedang menghadapi era disrupsi teknologi. Untuk menghadapi hal tersebut, kita semua harus mempercepat kerjasama kita dalam mewujudkan agenda transformasi digital Indonesia. Rekan sekalian yang berbahagia, salah satu pilar penting dalam mendukung terwujudnya agenda transformasi digital adalah menciptakan masyarakat digital di mana kemampuan literasi digital masyarakat memegang peranan penting di dalamnya. Sebagai tingkat paling dasar, kemampuan literasi digital merupakan kemampuan yang paling krusial dalam menghadapi perkembangan teknologi saat ini untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang tidak hanya mengenal teknologi, namun juga cermat dalam menggunakannya. Pada tahun 2020, Kementerian Kominfo bersama Kata Data melakukan survei status literasi digital nasional, mengacu pada kerangka literasi digital milik UNESCO. Kajian tersebut menunjukkan bahwa indeks literasi digital Indonesia ada pada angka 3,47 dari skala 1 sampai 4. Di mana hal itu menunjukkan bahwa indeks literasi digital kita hanya ada pada sedikit di atas tingkat sedang, namun belum mencapai tingkat baik. Untuk mencapai tingkat literasi yang baik, pemerintah tidak dapat bekerja sendiri. Kementerian Kominfo bersama Cyber Kreasi dan berbagai stakeholder terus berupaya mengadakan berbagai kegiatan untuk meningkatkan kemampuan literasi digital masyarakat Indonesia, dan salah satunya adalah yang sedang rekan-rekan sekalian ikuti sekarang. Rekan-rekan yang saya hormati, dalam menghadapi perkembangan teknologi yang sangat cepat, literasi digital merupakan kunci dan fondasi utama harus kita semua miliki. Pemerintah dalam hal ini, Kementerian Kominfo, bersama dengan Cyber Kreasi berkomitmen akan terus melakukan upaya meningkatkan literasi digital masyarakat lewat berbagai macam inisiatif kegiatan. Adanya berbagai inisiatif kegiatan literasi digital diharapkan dapat memfasilitasi dan semakin mendorong terwujudnya masyarakat digital Indonesia. Keadaan normal yang baru, baik sekarang maupun pasca pandemi, akan mempercepat proses digitalisasi di berbagai lini kehidupan kita. Maka dari itu, kita harus mempersiapkan SDM kita dengan keterampilan digital yang sesuai untuk menghadapi perubahan ini. Akhir kata, mari kita membawa perubahan positif untuk Indonesia yang lebih baik. Kita ciptakan inovasi-inovasi berkualitas dengan mengembangkan talenta dan memaksimalkan potensi masyarakat digital Indonesia. Bersama kita dapat melalui pandemi dengan menjadi lebih baik dari masa sebelumnya. Demikian sambutan yang dapat saya sampaikan. Selamat mengikuti kegiatan, tetap semangat, dan salam literasi digital. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Tabe. Pertama-tama, marilah kita mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya lah pada saat ini kita dapat melaksanakan dan mengikuti kegiatan webinar literasi digital dengan tema
Indonesia makin cakap digital. Secara pribadi dan mewakili pemerintah Kabupaten Kota Waringin Barat, tentunya saya merasa bangga dapat menjadi bagian dalam kegiatan ini. Gerakan literasi digital Indonesia makin cakap digital telah diluncurkan secara resmi oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika bertepatan pada Hari Kebangkitan Nasional tanggal 20 Mei yang lalu. Di momentum Hari Kebangkitan Nasional, kita harapkan mampu mendorong bangkitnya kemampuan literasi digital bagi seluruh masyarakat Indonesia. Gerakan literasi digital merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Republik Indonesia mengenai percepatan transformasi digital nasional, khususnya terkait pengembangan sumber daya manusia digital. Gerakan literasi digital juga bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat agar lebih siap di dalam perubahan dan tantangan digital. Di era masifnya arus informasi saat ini, kita juga dihadapkan tantangan yang juga semakin besar, yaitu konten-konten negatif yang terus bermunculan, seperti kabar hoax, penipuan daring, perjudian, eksploitasi seksual pada anak, perundungan siber, ujaran kebencian, hingga konten radikalisme. Untuk itu, minimalkan konten-konten negatif menjadi kewajiban kita bersama. Gerakan literasi digital menjadi sebuah keharusan di tengah makin masifnya penggunaan internet oleh masyarakat. Tugas kita bersama memastikan setiap anak bangsa mampu mengoptimalkan kebermanfaatan internet. Penggunaan internet harus mampu meningkatkan produktivitas masyarakat. Internet harus bisa memberi nilai tambah bagi seluruh lapisan masyarakat. Literasi digital adalah sebuah kerja besar yang harus didukung oleh seluruh komponen yang ada. Karena itu, pemerintah Kabupaten Kota Waringin Barat akan terus berkomitmen untuk mendukung gerakan ini. Melalui kegiatan ini saya berharap makin membuka dan menguatkan ruang literasi kita sebagai upaya meningkatkan kecakapan digital masyarakat. Demikianlah beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, senantiasa memberikan, melindungi dan membimbing kita bersama. Sekian dan terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Terima kasih untuk Bupati Kota Waringin Barat yang telah membuka acara hari ini, dan tentunya untuk mengawali acara bersama-sama kita akan menundukkan kepala sejenak untuk berdoa demi kelancaran acara kita hari ini, dan tentunya juga kita turut mendoakan untuk Indonesia yang kita cintai semoga segera pulih kembali di tengah masa sulit, di tengah pandemi yang mewabah di seluruh dunia. Berdoa menurut agama dan kepercayaan Anda masing-masing, berdoa akan persilakan. Amin. Terima kasih. Semoga semua doa terbaik kita segera dikabulkan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Dan kali ini kita akan segera memulai literasi digital kita dengan topik besar kita adalah jaga data pribadi di era digital. Untuk itu kita langsung saja bertemu dengan narasumber kita yang pertama untuk bahas soal kecakapan digital nih. Kali ini kita akan bahas bertemu dengan seorang perwakilan dari Widya Iswara Kemenak. Langsung saja kita sapa. Selamat siang untuk Dr. Rofikatul Karimah SAG MSI. Selamat siang
siang untuk Kalimantan Tengah. Selamat siang. Kali ini boleh dong sharingnya nih untuk Bu Rofikatul, pemanfaatan internet untuk menyebarkan konten positif. Kami persilakan. Terima kasih Mas yang memberikan waktu untuk saya, dan salam sejahtera, salam hormat saya kepada Bapak narasumber, Bapak Sigit Haryanto, Ibu Yuliet Georgiana, dan Bapak Gregorius Anung. Salam sehat, semoga kita diberikan kelancaran dan keberkahan dalam selancar digital ini. Pada kesempatan ini menyampaikan materi saya tentang pemanfaatan internet. Manfaatan internet untuk, nah, kita semua mengetahui bahwa saat ini kita yang ada pada kehidupan kita. Tantangan itu bisa berupa tantangan yang positif dan negatif. Namun dalam hal ini bagaimana kita bisa menatap bahwa semua hal yang menjadikan positif itu berdampak baik dan hal yang negatif itu patut kita tinggalkan. Para peserta, adapun hal-hal yang menjadikan kita bisa berada dalam perubahan yang terjadi ini, karena perubahan itu adalah sesuatu hal yang pasti. Perubahan adalah sesuatu hal yang pasti, maka ketika kita mengetahui bahwa adanya perubahan itu tidak bisa kita tinggalkan. Banyak kita mengetahui tentang hal-hal yang tentunya bisa menjadikan prioritas kita. Apa yang seharusnya kita lakukan, apalagi kalau kita bicara tentang tokoh agama. Kita bicara tentang tokoh agama di sini. Tokoh agama itu siapa? Tokoh agama adalah orang yang menjadi panutan. Orang yang menjadi panutan teruslah bisa diikuti. Bisa diikuti, seorang tokoh agama harus mampu diikuti oleh umatnya sebagai panutan. Dan di Indonesia ini kita mengetahui adanya bermacam-macam agama, bermacam-macam budaya, bermacam-macam suku bangsa yang ada. Dan kita tahu bahwa agama yang resmi di Indonesia itulah yang patut kita hormati dan kita hargai di negeri ini. Kemajemukan bukan hanya antar agama, tetapi juga interagama. Dan Indonesia menghargai kemajemukan agama dan negara itu hadir agama dan berkeyakinan. Hadirin yang berbahagia, arti dari agama itu dari bahasa Sanskerta, a itu berarti tidak dan gama berarti kacau. Jadi agama pada dasarnya adalah tidak kacau. Maka seorang tokoh agama juga jangan membuat konten-konten yang kacau atau mengkacaukan negara ini. Di Indonesia, indikator agama dari negara itu terdapat pada Undang-Undang Dasar 1945 yang tertuliskan berketuhanan yang Maha Esa. Undang-Undang Edaran Menteri tahun 1950 sampai 1970-an dan penjelasan Undang-Undang Penodaan Agama yang tentunya kita harus menjaga dan menghormati 6 agama resmi yang ada di Indonesia. Dan faktor demokrasi serta etnisitas punya tantangan tersendiri di dalam kemajemukan beragama. Negara dan agama di Indonesia ada 3 pola relasi agama dan negara, agama mayoritas, agama identitas, dan sekularis.
Kemudian bagaimana kita bisa bersahabat dan tidak bersahabat, yang tentunya bisa jika kita ketahui dari lingkungan kita. Banyak pula orang-orang yang menganggap bahwa agama itu dijadikan sebagai politisasi, dan itulah hal yang tidak boleh kita panuti. Kemudian Indonesia negara Pancasila. Satu-satunya azas di Indonesia itu adalah Pancasila. Pancasila adalah falsafah dari kehidupan kita, dasar dari negara kita. Dari sila-sila, dari mulai sila ke-1 sampai ke-5 itulah yang harus kita ikuti dan kita panuti. Karena Pancasila dan agama tidak ada pertentangannya. Kemudian hubungan agama dan negara di Indonesia, agama hadir untuk memberikan kehidupan dan kenyamanan serta perlindungan bagi warga negara Indonesia untuk memeluk agama, untuk beribadat menurut agamanya masing-masing. Dan negara juga hadir untuk mengayomi, melindungi semua pemeluk agama. Agak ada agama mayoritas, agak ada agama minoritas di Indonesia ini, tetapi yang mayoritas tidak boleh menindas yang minoritas. Demikian pula kita ketahui bahwa semua mempunyai keyakinan yang tentunya kebenaran itu harus tetap dijaga. Karena kebenaran itu nisbi dan kebenaran yang paling mutlak itu ada pada Tuhan Yang Maha Esa. Kita saling menghormati, kita saling menghargai dalam kehidupan ini. Kemudian kita juga memahami tentang kemajemukan intraagama. Tantangan kerukunan antara pemeluk agama di Indonesia, konflik antara antar dan intraagama yang semuanya menganggap bahwa dirinya yang paling benar, yang lainnya itu di neraka, itu adalah pola kehidupan dan pola pikir yang tidak benar. Mengapa? Karena merasa dirinya paling benar. Itulah yang harus dijauhi. Kemudian politisasi agama. Agama itu tidak boleh untuk dijadikan sebagai alat politik. Karena di dalam orang-orang yang tidak mempunyai toleransi dalam kehidupan sehari-hari itu akan dijauhkan dari kehidupan dan kokohnya negara kesatuan Republik Indonesia ini. Negara Indonesia akan tetap bersatu, NKRI RI akan tetap kokoh apabila umat agama juga saling rukun, saling hormat, menghormati. Kemudian ada perkembangan dan perubahan informasi dan teknologi, yang itu adalah suatu keniscayaan. Adanya banyak perubahan yang tentunya kita lihat pada dunia pendidikan, kemudian di ekonomi juga karena informasi dan teknologi, budaya juga bisa berkembang karena adanya perkembangan teknologi, kemudian kehidupan sosial juga karena perubahan teknologi, dan perkembangan politik pun juga bisa berkembang karena perkembangan ilmu dan teknologi. Selain itu juga pertahanan dan keamanan juga tidak terlepas dari perkembangan dan teknologi. Manfaat perkembangan teknologi pada informasi bagi para tokoh agama dan masyarakat, bahwa tokoh agama itu sebagai agen perubahan, menyampaikan kitab suci, kemudian dia juga menerjemahkan, menggambarkan dan menjelaskan ajaran agama. Untuk itu, para tokoh agama jangan sampai menggunakan atau memanfaatkan internet ini dengan konten-konten yang negatif, tapi bagaimana tokoh agama ini mampu untuk mewujudkan kehidupan kebersamaan dengan membuat konten-konten yang positif. Dampak globalisasi, pergeseran dari konvensional ke arah yang lebih baru, kemudian ditentukan oleh jaringan informasi, interaksi, kolaborasi, dan tidak berorientasi pada satu tempat saja. Dimanapun berada kita bisa belajar, dimanapun berada kita bisa berkomunikasi dengan teknologi yang semakin canggih. Kemudian memanfaatkan peran media dan teknologi itu meningkatkan kualitas sumber daya tokoh agama sebagai sumber informasi. Teknologi menjadi fasilitas yang penting dalam komunikasi inter dan antar umat beragama. Teknologi dapat menyatukan para tokoh agama untuk dialog antar umat dalam mewujudkan negara kesatuan Republik Indonesia. Pentingnya konten positif bagi para tokoh agama untuk mengokohkan negara kesatuan Republik Indonesia yang NKRI itu juga sebagai pilar-pilar kebangsaan. Pilar-pilar kebangsaan yang salah satunya adalah Pancasila. Kemudian yang kedua adalah Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tetapi satu jua. Dan yang ketiga adalah negara kesatuan
Republik Indonesia yang harus tetap kokoh. Dan yang keempat adalah sebagai landasan konstitusional kita. Internet memberi kemaslahatan umat apabila kita bisa menghindarkan penyalahgunaan pemanfaatan internet itu. Kemudian kita juga harus menegakkan Undang-Undang ITE, Informasi dan Transaksi Elektronika, yang harus kita junjung tinggi dalam mengatur bagaimana kita menggunakan dan memanfaatkan ilmu teknologi ini. Perkembangan ilmu pengetahuan di era 4.0 berdampak positif dan berdampak negatif. Dampak positifnya banyak ilmu pengetahuan yang semakin memudahkan dan mengenakkan kita. Memudahkan bagaimana kita bisa berkomunikasi dengan banyak orang, memudahkan bagaimana berjualan dengan di lingkungan di luar tempat kita, karena dengan ilmu teknologi itu maka informasi bisa diterima oleh siapa saja. Dan dampak negatifnya adalah ketika kita tidak bisa menyaring apa yang harus diunggah dan apa yang harus diunduh, apa yang harus diberikan kepada masyarakat dan apa yang harus diterima oleh masyarakat. Tentunya haruslah kita mampu untuk memberikan yang terbaik. Untuk itu para tokoh agama juga harus menyiarkan, menyampaikan, karena tokoh agama adalah pemimpin umat, maka dia juga harus bisa menjaga data pribadi di era digital ini. Masyarakat harus mampu menjaga data pribadinya. Data pribadi jangan dibuka di sembarang tempat ataupun mungkin nanti akan bisa disalahgunakan, karena data pribadi itu sangat penting sekali. Dalam hal ini tokoh agama seandainya membuat konten-konten yang positif juga akan ada rekam jejaknya. Kapanpun akan bisa dilihat, dimanapun akan bisa diketahui, maka buatlah konten-konten yang positif. Ketika kita mengetahui kita bisa menjaga data pribadi di era digital ini, yang tentunya jangan sampai disalahgunakan, seorang tokoh agama yang menjadi teladan harus berpikir positif, berpola laku positif, dan menghasilkan hal yang produktif. Kalau pola pikirnya itu dipengaruhi dengan hal-hal yang positif, dengan pola laku yang positif pula, maka hal itu akan bisa bermanfaat untuk lingkungan. Kehidupan akan lebih bermanfaat, kehidupan akan lebih tertata dengan baik apabila kita selalu mampu untuk menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin canggih ini dimanfaatkan guna kepentingan bersama dan guna kepentingan untuk yang tahan lama. Yang intinya bahwa seorang pemimpin, seorang tokoh agama harus mampu menggunakan hal-hal yang terbaik dalam rangka menyiarkan yang baik-baik. Agama apapun tidak ada yang menyuarakan dan menyuruh orang berbuat jahat. Agama apapun selalu hadir untuk kita dalam mengembangkan kasih dan sayang. Apalagi kita saat ini dengan adanya teknologi yang semakin canggih, maka kita harus bersyukur. Kita harus selalu memanfaatkannya dengan hal yang baik pula. Tentunya itu yang bisa saya sampaikan dan nanti akan kita kembangkan pada dialog, bisa bertanya di kolom chat yang telah tersedia. Demikian yang bisa saya sampaikan dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, salam damai, dan salam NKRI. Terima kasih sekali Bro Fikatul untuk sharingnya hari ini. Nanti kita akan bertemu di sesi Q&A ya, untuk membantu menjawab pertanyaan dari teman-teman peserta. Dan tentunya kalau untuk peserta lainnya yang sudah mengikuti acara kita dari awal, sudah kami ingatkan bahwa ada giveaway untuk Anda, bisa dari pertanyaan terbaik yang terpilih di sesi Q&A, ataupun untuk Anda yang screen capture kegiatan kita dan Anda posting di Instagram ya. Semua formatnya bisa dipantau di kolom chat. Dan kalau tadi kita sudah bahas soal kecakapan digital, kali ini kita akan bahas juga soal digital safety atau keamanan digital. Kita akan bertemu dengan seorang dosen Universitas Antakusuma Pangkalan Bun. Selamat siang untuk Kak Gregorius Anung Hanindito Eskom MCS.
Selamat siang, Kak Ronald. Selamat siang, boleh dong sharingnya untuk teman-teman yang ada di Kota Waringin Barat pada siang hari ini soal kenali dan pahami rekam jejak di era digital. Kami persilakan. Oke, Kak Ronald, terima kasih kesempatannya. Yang saya hormati teman-teman pemateri yang lain, Kak Juliet, Mas Sigit, Bu Rofika tadi yang sudah luar biasa sekali memberikan materinya kepada kita semua. Izinkan saya share screen untuk materi kita hari ini. Seperti yang sudah disampaikan oleh Mas Ronald tadi, bahwa saya akan membawakan materi tentang kenali dan pahami rekam jejak di era digital, teman-teman. Ada satu yang akan saya garis bawahi ini, era digital. Jadi beberapa orang bilang bahwa saat ini kita sedang masuk dalam sebuah era yang disebut dengan era digital. Orang lagi sebelah bilang era digital ini penting banget, kita harus mengikuti era digital ini gitu. Terus pertanyaannya adalah apa sih yang dimaksud dengan era digital gitu. Nah, berikutnya saya akan jelaskan sedikit. Era digital itu merupakan sebuah masa di mana informasi dapat disebarluaskan dan diperoleh secara mudah menggunakan sistem komputerisasi yang terhubung dengan dunia internet. Definisi ini saya ambil dari website Kemdikbud di Gerakan Literasi Nasional begitu. Nah, jadi ini bukan versi saya gitu ya. Nah, ini saya sadur dari websitenya Kemdikbud. Dari definisi yang ada di depan, yang ada di hadapan di layar teman-teman semua, bahwa dijelaskan di era digital ini segala macam informasi itu bisa kita peroleh, bisa kita sebarluaskan, gitu kan? Nah, pastinya dengan menggunakan media internet. Itu yang akan saya garis bawahi. Dengan kondisi yang seperti itu, era digital itu akan melahirkan ya seperti dua sisi mata pisau gitu, teman-teman. Ada kemudahannya, pasti ada kerugiannya gitu. Kemudahannya oke, tentu teman-teman sudah tahu dong, kita semua sudah banyak dicekoki dengan informasi-informasi tentang apa saja sih kemudahan yang bisa kita dapat selama kita menghadapi era digital. Kita bisa pesan barang secara online, barang yang ada di luar negeri bisa kita peroleh dengan mudah dengan hanya mengetikkan dengan jari saja gitu. Semua bisa kita peroleh, segala macam informasi kita bisa peroleh. Mungkin Lionel Messi bisa pindah dari Barcelona ke Paris Saint-Germain, kita bisa peroleh datanya atau informasinya seketika itu juga gitu. Atau Ronaldo sekarang lagi ngapain, lagi liburan apa, kita bisa peroleh datanya dan informasinya seketika. Itu kemudahannya. Terus, apa kerugiannya? Nah, kerugiannya memang ada beberapa yang bisa kita dapatkan selama kita memasuki era digital ini. Nah, satu yang menjadi garis bawah yang terkait dengan materi saya adalah melalui internet di era digital ini, segala bentuk aktivitas dan informasi yang kita lakukan menggunakan internet itu akan terekam dan terdeteksi melalui yang disebut dengan jejak digital. Terus kerugiannya di mana dong gitu? Kalau terekam terus emang rugi gitu kan? Mungkin beberapa teman-teman yang awam bilang, ya kalau ada jejaknya emang bisa merugikan kita ya gitu kan? Itu pertanyaannya gitu. Saya coba memberikan analogi sedikit pada teman-teman. Jejak digital itu seperti yang ada di depan. Jadi saya ilustrasikan misalkan kita lagi liburan di pantai begitu, terus sama teman-teman kita main petak umpet nih teman-teman. Main petak umpet. Main petak di pantai gitu kan? Ada teman yang jaga, terus kita sembunyi begitu. Pada saat kita sembunyi, tentunya kita berjalan meninggalkan jejak dong, karena kita jalannya di pasir. Dan dengan mudah si pencari kita itu akan menemukan kita dengan menemukan jejak langkah kita gitu. Begitu pula dengan jejak digital.
Jadi apa yang kita lakukan di internet, baik yang kita lakukan dengan sengaja maupun tidak sengaja, itu bisa dicari sama orang, bisa ditelusuri dengan orang. Mau itu 2 tahun yang lalu, mau itu 3 tahun yang lalu, mungkin 10 tahun yang lalu, iya, orang lain bisa temukan itu, gitu. Iya, kalau apa yang kita share, apa yang kita upload, informasi yang kita berikan itu adalah informasi yang baik. Nah, kalau informasi yang jelek, terus bagaimana? Gitu kan? Nah, jadi jejak digital atau digital footprint adalah tapak data yang tertinggal setelah berselancar di internet, yaitu data yang secara sengaja atau tidak sengaja dibuat oleh pengguna. Nah, jadi itu yang menjadi kerugian buat kita si pemuda, jejak digital yang sudah kita tinggalkan tadi. Nah, kalau jejak digital itu selama itu baik-baik saja, it's okay. Tapi kalau jejak digital yang kita tinggalkan itu adalah jejak digital yang kurang baik, nah itu akan merugikan kita. Ada sebuah quotes yang bilang, ini quotes ini dari Kementerian Komunikasi dan Informatika begitu. Dia bilang begini, jejak digital itu kejam, kawan. Apa? Kenapa? Ya karena ya kita tahu dong, mungkin sudah ada contohnya, banyak sekali artis, public figure gitu ya, public figure, mungkin pejabat dan orang-orang terkenal itu mereka pada jatuh karena jejak digital yang sudah mereka lakukan bertahun-tahun ke belakang begitu. Sudah banyak contohnya, mungkin saya tidak perlu sebutkan. Jadi saya analogikan seperti ini. Saya sebagai seorang dosen biasa begitu, mungkin pada saat ini saya akan membuat sebuah konten yang tidak baik begitu di media sosial saya. Oke, saya kirimkan sekarang. Sudah dipublish dan mungkin hanya beberapa orang saja yang akan lihat, dan ya karena saya adalah orang yang biasa, hanya seorang dosen biasa dan tidak terlalu terkenal, ya mungkin orang-orang masa bodoh dengan apa yang saya lakukan. Nah, tapi kemudian 5 tahun atau 10 tahun kemudian, ya mudah-mudahan mungkin saya akan menjadi orang yang terkenal atau populer begitu, mungkin jadi pejabat atau jadi apapun itu, amin begitu. Nah, jejak digital itu pasti tetap akan ada di media sosial saya dan orang bisa korek itu, dan itu bisa menjadi senjata untuk bisa menjatuhkan saya gitu. Nah, terus kalau dengan demikian apa dong yang harus kita lakukan? Apa sih yang kewaspadaan apa yang harus kita tingkatkan nih supaya kita terhindar dari dari rekam jejak digital kita yang sudah kita lakukan di masa lalu. Nah, ini ada beberapa tips yang bisa saya share kepada teman-teman. Yang pertama, mulai dari sekarang, posting hal-hal yang positif jika Anda menggunakan internet. Jadi kalau Anda semua tentunya punya media sosial dong. Ada Instagram mungkin, ada Facebook, atau media sosial yang lain, Twitter, dan lain-lain. Upayakan Anda posting segala hal yang positif. Jadi yang baik-baik saja. Dan hindari postingan yang berbau negatif. Oke, yang pertama. Yang kedua, periksa lagi rekam jejak digital Anda. Mungkin 2 tahun ke belakang, atau 3 tahun ke belakang, atau 10 tahun ke belakang mungkin pada saat Anda mulai menggunakan media sosial. Pastikan tidak ada sesuatu yang negatif di dalam media sosial Anda. Ya, karena itu akan bisa dicari orang dong, gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga, kalau misalkan Anda harus online di suatu tempat dan gadget yang Anda miliki tidak bisa mengakomodir itu, usahakan jangan mengaktifkan akun Anda di gadget milik orang lain. Jadi akun pribadi Anda diaktifkan di gadget milik orang lain. Kenapa? Ya, pada saat Anda masuk ke gadget orang lain, ada jejaknya. Dan orang lain bisa telusuri akun Anda. Begitu. Jadi hati-hati. Gitu ya. Nah, kemudian yang keempat,
apabila Anda menggunakan perangkat komputer milik publik atau perangkat komputer yang milik umum begitu, misalkan itu di kantor yang biasa dipakai umum atau di warnet begitu, atau di komputer sekolah atau di kampus begitu yang biasa dipakai oleh orang-orang secara bergantian, pastikan riwayat penelusuran Anda atau riwayat Anda melusuri internet itu sudah Anda clearkan, sudah Anda hapus semuanya, supaya rekam jejak digital Anda tidak mudah terdeteksi oleh orang lain. Dan itu akan merugikan Anda. Itu ya, teman-teman. Nah, ini terakhir dari saya, cukup singkat sekali. Biasanya memang saya kalau ada mengakhiri sebuah materi akan saya tutup dengan quotes. Quotes-nya hari ini adalah, bijaklah dalam menghadapi dunia digital dan berhati-hatilah karena rekam jejak digital akan selalu mengikuti Anda. Mungkin begitu, Kak Ronald, materi dari saya. Nanti kita akan bahas lebih lanjut dengan pertanyaan-pertanyaan yang bisa disampaikan oleh teman-teman melalui kolom chat. Dan ingat, akan ada hadiah menarik buat teman-teman semua dari panitia. Terima kasih Kak Ronald. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak Gregorius Anang Hanidito, betul sekali sudah kita siapkan ya nanti total giveaway untuk pertanyaan yang terpilih di sesi Q&A. Nanti kita akan bertemu dengan Kak Gregorius lagi di sesi Q&A ya teman-teman. Baik, kali ini kita akan bahas juga, kalau sudah paham soal keamanan digital, kali ini kita akan bahas juga nih soal budaya digital. Kali ini kita akan bertemu dengan key opinion leader kita untuk bahas soal budaya digital nih. Bersama seorang entertainer, ada Kak Juliet Georgina Marlin S. Ikom. Selamat sore. Ini siang menjelang sore nih kayaknya nih. Kak Juliet. Selamat siang menjelang sore Kak Ronald. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Semoga Kak Juliet juga sehat ya, karena banyak yang menantikan nih untuk sharing bersama Kak Juliet soal memahami batasan dalam kebebasan berekspresi di dunia digital. Kami persilakan Kak. Yes. Thank you Kak Ronald. Langsung aja aku izin share screen ya. Bentar. Ya, selamat siang semuanya. Semoga masih semangat ya. Ini nggak kerasa udah ke pilar literasi digital yang ketiga, digital culture. Ini aku juga pasang stopwatch dulu biar waktunya nanti nggak habis. Judul yang aku ambil adalah memahami batasan dan kebebasan berekspresi di dunia digital. Nah ini aku mau intronya dari sini dulu ya. Kalau misalnya kita dulu hype banget sama HP yang di kiri, dengan segala jenis modelnya, bahkan dengan segala game yang ada di dalamnya, kita agak sedikit flashback. Dan sekarang di slide yang warna hijau ini adalah smartphone yang tentunya dengan fungsi yang lebih canggih, modelnya juga lebih apik gitu ya, dan sekarang kayaknya udah nggak asing banget digunakan gitu, sekarang udah hype semuanya gitu. Nah ini proses berbelanja, kalau dulu ini aku ambil source-nya dari Liputan 6, yang kiri ini dulu kegiatan berbelanja itu, bahkan ya mungkin sekarang masih ada yang seperti ini ya, maksudnya kita melakukan tawar-menawarnya atau berbelanjanya secara langsung gitu ya, secara konvensional, tapi yang di sebelah kanan itu bisa sekarang udah ada belanja online. Dan kayaknya di sini semuanya udah sering banget ya belanja online. Bahkan aku sempat baca di liputan6.com, di masa pandemi ini belanja dari pasar tradisional itu bisa menggunakan aplikasi juga. Jadi sekarang juga teman-teman mungkin udah tahu ya, kalau kita mau belanja di supermarket itu udah ada satu platform, aplikasi digital yang menyediakan jasa layanan untuk membelanjakan keperluan teman-teman semuanya di supermarket atau di toko-toko. Pokoknya sekarang udah gampang banget lah, itu dia merupakan dampak juga dari transformasi digital. Nah, ketika media komunikasi beranjak cepat menuju digital, semuanya serba digital ya, bahkan konsul sama dokter bisa lewat digital, terus bikin
presentasi udah ada platform-platform yang lebih baik lagi gitu ya. Kalau dulu kita hanya mengandalkan Microsoft PowerPoint, sekarang masih udah ada beberapa platform digital yang bisa menyediakan mungkin teman-teman yang masih sekolah bisa bikin presentasi supaya lebih menarik gitu ya. Nah, makanya banyak praktek budaya kita pun yang mengalami perubahan. Karena kan cepet nih aksesnya tuh terbuka gitu, dan di era digital ini tuh semuanya tuh serba cepet, semuanya serba terbuka, semuanya serba instan, dan kemudahan aksesnya itu yang didapatkan dari adanya transformasi digital. Nah, menurut modul literasi digital, kecanggihan teknologi digital tanpa dibingkai oleh nilai budaya atau karakter itu akan menjadi sia-sia. Jadi kalau misalnya kita nggak memperhatikan nilai budaya di dalamnya, yang ada dengan adanya teknologi digital ini malah bisa membuat perpecahan, bisa menimbulkan hal-hal yang negatif gitu, teman-teman intinya. Makanya kenapa kita tuh perlu tahu gitu, batasan-batasan di dunia digital tuh seperti apa gitu. Apa yang harus kita jaga di dunia digital gitu. Nah, makanya justru kehadiran media dan teknologi digital ini harusnya menjadi sarana yang memperkuat budaya bangsa dan karakter warga negara. Memang tidak mudah, tapi bukan berarti tidak bisa, teman-teman. Gitu. Jadinya kita bisa aja dengan cara gimana sih untuk memperkuat budaya bangsa dan karakter warga negara di dunia digital. Itu pertanyaan yang paling sering aku dapetin gitu ya. Caranya gampang banget gitu. Caranya dengan kita menerapkan nilai-nilai Pancasila yang ada di dunia yang ada di kehidupan sehari-hari kita yang kita anut, ya kita bawa ke dunia digital kita. Misalnya, oh berarti kalau nilai Pancasila itu kita harus memperjuangkan hak-hak negara Indonesia ya Kak ya. Mungkin bisa kita lakukan hal-hal yang simpel dulu, misalnya dengan menghargai pendapat orang lain di dunia digital, dengan kita tidak menjadi orang yang berbeda di dunia digital gitu. Karena kadang di dunia nyata kita ramah, kita baik gitu ya, tapi di dunia digital kita kayaknya menjadi pribadi yang berbeda gitu ya, jadi lebih galak atau misalnya juga jadi pribadi yang suka mudah melontarkan kalimat-kalimat negatif gitu. Nah, makanya itu dia gitu dengan menerapkan nilai-nilai Pancasila gitu. Nah, ini dia peran Pancasila di era kemajuan teknologi. Jadi Pancasila adalah ideologi dasar bagi negara Indonesia, teman-teman. Nah, Pancasila itu merupakan rumusan dan pedoman dalam kehidupan berbangsa serta bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, aku di sini juga tulis fungsi pokok Pancasila. Itu adalah sebagai pandangan hidup bangsa. Jadi di fungsi Pancasila yang sebagai pandangan hidup bangsa ini adalah Pancasila sebagai petunjuk dalam mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan lahir dan batin dalam masyarakat yang sifatnya beraneka ragam. Seperti kita tahu, Indonesia itu beragam banget ya teman-teman. Jadinya kita perlu nih menjaga kesejahteraan dan juga kebahagiaan lahir dan batin. Karena kalau misalnya kita nggak bahagia, misalnya kita emosi, terus kita main di sosial media, kita terjun di dunia digital, kasihan nanti warganet yang lainnya itu jadi kena imbas dari kemarahan kita, dari emosi kita, dan lain sebagainya gitu. Nah, jadi kita itu harus sama-sama mementingkan kepentingan orang lain dengan cara kita juga bisa berempati satu sama lain gitu ya. Kita memanusiakan manusia. Ingat, setiap ada akun sosial media, bahkan akun game online, di balik itu ada manusia, teman-teman. Yang dimana mereka punya latar belakang yang berbeda, mereka juga punya perasaan, jadi tetap harus dijaga gitu. Karena itu juga bagian dari menjaga kesatuan gitu ya. Supaya kita ini nggak malu menjadi warga negara Indonesia. Gitu. Dan fungsi pokok Pancasila yang kedua adalah sumber dari segala sumber hukum yang berlaku di Indonesia. Sehingga Pancasila digunakan sebagai dasar untuk mengatur penyelenggaraan negara gitu. Nah, ini dia yang paling menariknya adalah favorit part dari aku menyusun materi ini. Jadi di sila pertama itu kan nilai yang diterapkan adalah cinta kasih gitu ya. Jadi kita di mana sebagai makhluk sosial, sebagai warga negara Indonesia, kita saling menghargai dan menghormati perbedaan di dunia digital gitu. Ini bentuk-bentuk penerapannya dari sila pertama. Misalnya ada orang yang berbeda pendapat sama kita, atau misalnya biasanya yang paling sensitif di dunia digital adalah yang berbau
kepercayaan, keyakinan gitu ya. Kadang kita merasa keyakinan gue nih yang paling benar, keyakinan lu tuh salah gitu. Mungkin tadi juga disinggung juga sama Ibu Rofika ya soal itu. Jadi kita nggak bisa nih menimbulkan kacau balauan gitu. Hanya karena keyakinan kita berbeda. Justru keyakinan kita yang berbeda ini kita punya kesempatan untuk saling mengasihi di dunia digital, saling menghargai. Karena kalau misalnya kita nggak ada perbedaan kan juga nggak asik ya teman-teman ya. Jadi dengan ada perbedaan itu justru kita harus saling menghormati, kita merayakan apa yang menjadi kita menghargai gitu apa yang menjadi kepercayaan mereka, ya udah gitu kepercayaan mereka dan itu tidak mengganggu juga kepercayaan kita. Kadang yang bikin jadi perpecahan adalah karena dijadikan perdebatan, dijadikan topik, dan celakanya ini adalah hal-hal yang kadang nih ya kalau aku juga misalnya ada artis A lagi melakukan kegiatan apa gitu ya, dikait-kaitkannya dengan agama dan akhirnya itu jadi banyak yang nimpalin, jadi saling kata-kataan, jadi saling marah di kolom komentar dan itu nggak baik gitu. Dan dari sila kedua tentunya adalah kita harus memperlakukan orang lain dengan adil di ruang digital gitu. Mau siapapun harus dihargai gitu. Misalnya ada satu content creator ya, misalnya dia bikin kontennya menurut kita kurang bagus gitu, ya udah stop, nggak usah dikatain, kita hargai karena mungkin itu yang membuat dia happy gitu, atau mungkin dia punya alasan sendiri kenapa dia buat konten itu, kecuali kalau dia sudah menyinggung golongan tertentu ya, atau misalnya mereka content creator ini merugikan pihak tertentu, kayak misalnya kalau ada YouTuber bagi-bagi sampah, nah itu mungkin boleh teman-teman untuk mungkin dibilangin tapi bilanginnya pun harus dengan bahasa yang baik. Itulah karakter bangsa Indonesia tuh, orang yang ramah, orang yang tahu sopan santun gitu. Jadi jangan sampai kita yang berkomentar pun kita jadi sama kayak yang dikomentarin. Dan sila ketiga adalah mengutamakan kepentingan Indonesia di atas kepentingan pribadi. Bahwa bangsa Indonesia ini adalah bangsa yang besar, penuh keberagaman. Jadi jangan egois gitu ya, jangan maunya kepentingannya sendiri gitu ya. Self-center gitu, maunya dirinya sendiri terus yang dibahas gitu, nggak mau peduli sama apa yang ada di Indonesia gitu, apatis, jangan sampai ya teman-teman. Nah dari sila keempat, tentunya kita harus memberikan kesempatan sama orang lain untuk berpendapat di dunia digital. Berpendapatlah yang baik, dengan tutur kata yang baik, dengan sopan. Karena di dunia digital ini kan kita biasanya berkomentar itu kan nggak ada suaranya, diketikkan, dan kadang itu jadi double makna. Orang baca, kita ngetiknya kayak gimana, orang bacanya bisa jadi beda. Jadi sebisa mungkin kita harus berpikir gitu ya, aduh ini gimana ya kalau gue berkomentar ini kira-kira akan ada yang tersinggung atau enggak gitu. Dan sila yang kelima tentunya kita bergotong royong untuk membentuk ruang digital yang aman bagi setiap pengguna. Ini penerapan yang mungkin juga lagi teman-teman lakukan adalah kita sama-sama bergotong royong untuk meningkatkan literasi digital supaya kita makin cakap digital. Tentunya sama-sama nih kita ikutin kegiatan ini, kita share di sosial media, oh ada loh webinar program literasi digital, ini upaya pemerintah untuk mencerdaskan juga talent-talent digital supaya kita jadi warga digital tuh yang makin cakap gitu, kita bisa memenuhi, membanjiri ruang digital kita dengan konten-konten yang positif. Nah ini dia, Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tapi tetap satu. Jadi ingat bahwa kita ini satu Indonesia, jangan mau dipecah belah hanya karena opini atau oknum-oknum yang memang tidak bertanggung jawab gitu. Jadi kita adalah satu kesatuan, pasti ada perbedaan, karena anak kembar pun aja ada perbedaan, apalagi kita bangsa Indonesia dengan latar budaya, belum lagi latar keluarga dan keyakinan dan segala macamnya. Jadi wajar kalau berbeda-beda. Jangan anti sama perbedaan teman-teman gitu. Justru perbedaan itulah yang membuat Indonesia menjadi kaya akan budayanya gitu. Nah, ini dia yang harus kita miliki berpikir kritis di dunia digital. Ada 3 langkah, ada identifikasi, observasi, dan juga evaluasi. Identifikasi kita mulai mengenal gitu ya. Misalnya, let's say content creator B, dia itu menyebarkan informasi hoax misalnya. Gitu, yang nggak benar, cuman karena dia followersnya banyak, kita jadi percaya, kita identifikasi dulu gitu, kita cari tahu dulu, benar nggak sih ini, kita cek sumber-sumber lainnya, dan kita observasi, kenapa sih dia nge-share konten itu, apakah dia dibayar kah? Jadi kita observe gitu, kita nggak cuma percaya satu sumber, kita tanya-tanya orang lain, kita baca-baca berita yang lainnya, dan evaluasi gitu. Kalau memang tidak perlu untuk kita percaya, ya nggak usah gitu.
nggak usah diambil pusing teman-teman gitu. Jadi ya kita cukup tahu kalau memang itu tidak baik, tidak benar, ya udah. Dan mungkin kita bisa kasih tahu juga ke orang-orang terdekat kita bahwa info yang disebar sama content creator B ini tuh nggak benar loh. Nah, 3 hal yang bisa kita budayakan di dunia digital. Be mindful, harus selalu berhati-hati teman-teman. Hati-hati dalam berkomentar, hati-hati dalam mengunggah konten, dalam mengakses informasi dan mengirimkan pesan ke orang lain, dan termasuk berhati-hati menjaga data pribadi kita gitu. Jangan sampai kita oversharing, kita share semua yang berbau pribadi ke dunia digital, dan nantinya kalau kita kena tindak kejahatan online, jangan salahin orang lain, karena mungkin kita yang oversharing gitu. Dan ingat what you follow, jadi karena algoritma sosial media pun juga gitu kan, kalau kita sering like-likein yang negatif, ya yang negatif-negatif lah yang akan muncul di timeline kita, di FYP kita, and that's why kita harus follow yang memang menginspirasi, membawa dampak positif, karena itu berpengaruh ke hari-hari kita, bahkan berpengaruh ke pola pikir kita. Jadi kebayang nggak kalau misalnya kita follow orang-orang yang negatif, dan nanti pola pikir kita jadi terbentuk tuh yang negatif, dan itu susah, apalagi kalau udah jadi karakter, wah repot ya, jangan sampai teman-teman. Jadi kita follow yang menginspirasi, yang positif, jadi kita juga bisa membawa dampak positif ke dunia digital kita. Gitu. Dan harus stop negativity, jangan sampai kita menyebarkan, memberi panggung kepada konten-konten negatif. Kalau udah tahu itu konten negatif, mending laporkan aja, atau stop di kita. Sesimpel stop di kita, nggak usah di forward. Kadang kita forward karena kita nggak baca fullnya, kita baru baca awalnya, berisi ancaman, atau misalnya perintah, atau iming-iming. Kita nggak baca full, kita main forward aja. Nah, itu jangan. Jadi harus stop di kita, again and again, di dunia digital kita, karena kemudahan aksesnya, karena semuanya serba cepat, semuanya serba instan, makanya kenapa kita harus double check gitu, karena belum tentu yang kita terima, yang kita baca adalah hal-hal yang betul dan bisa dipertanggungjawabkan. Nah, ini dia aku bilang ya, di sini ada fixed mindset dan juga growth mindset. Ini adalah yang terakhir dari aku. Menurut kamu mana yang lebih baik untuk kita miliki di era digital? Fixed mindset itu intinya tidak mau berkembang. Dia ya udah gue begini, pokoknya gue gini aja. Lo nggak suka sama gue, ya udah. Misalnya dia ditegur, konten kamu tuh kayak gini-gini loh, itu menyinggung pihak ini loh, pihak itu loh. Terus nanti dia bilang, ya udah kalau nggak suka, biarin aja. Orang gue juga ada kok audiensnya, gue bikin konten kayak gini. Nah itu, dan dia tuh kalau ngeliat orang lain sukses tuh kayak, waduh dia viral lagi nih, wah gue juga harus viral nih, apapun caranya yang penting gue viral. Nah itu dia yang salah, dan sebenarnya sih tidak usah memiliki karakter ini ya. Nah, kalau growth mindset, dia tuh lebih ngelihat orang lain bikin karya apa, dia terpicu untuk bikin karya yang juga baik, yang bisa bermanfaat untuk orang. Dan kalau misalnya kontennya, konten aku sepi lagi nih, dia nggak yang buru-buru, oh ya udah gue bikin sensasi aja biar gue viral. Enggak, tapi dia langsung berpikir lagi, oke, berarti kurangnya di mana ya konten aku ya. Jadi dia melihat kesempatan, melihat peluang di situ, dan justru malah jadi improvement ke diri sendiri. Nah itu yang harus kita miliki di era digital ini gitu. Kita harus mau berkembang, harus mau adaptasi, karena kadang orang-orang yang tidak berhasil bukan orang yang sebenarnya tidak kompeten, tapi orang yang memang tidak siap dengan perubahan dan tidak mau berubah gitu. Kita berubah tidak selalu arah yang negatif gitu. Kita bisa berubah, berkembang menjadi pribadi yang lebih baik lagi gitu. Nah, ini dia ada pantun penutup dari aku. Si Siti lagi makan kue bantal, makannya ditemenin sama si Ical. Ikuti terus program literasi digital supaya kita makin cakap digital. Terima kasih, semangat beradaptasi. Kalau ada yang mau bertanya silahkan di chat box, karena siapa tahu kamu bisa bisa menjadi penanya terpilih. Terima kasih. Terima kasih sekali Kak Juliet untuk pencerahannya. Sekali lagi sudah disampaikan sama Kak Juliet tuh, jangan terlalu over kalau udah spill di dunia digital ya. Takutnya kebablas, malah akhirnya data diri kita juga ikut melayang juga ke situ. Ingat, semua kejahatan atau kriminal itu semua terjadi karena kelengahan kita ya. Kita kayaknya nggak sadar, tiba-tiba udah langsung posting aja gitu kan. Dan nanti Kak Juliet juga bakal sharing juga untuk membantu menjawab pertanyaan dari teman-teman peserta di sesi Q&A. Terima kasih sekali Kak Juliet sudah berbagi bersama teman-teman yang ada di Kota Waringin Barat. Nanti kita akan ketemu lagi ya. Terima kasih Kak.
Sama-sama. Wah, senang sekali kalau saya mendengar suara bersemangat seperti Kak Julia tadi ya. Kali ini kita akan bertemu dengan narasumber kita berikutnya yang akan bahas soal etika digital nih. Karena dengar-dengar untuk masyarakat Indonesia netiketnya sudah mulai masuk masa darurat. Kali ini kita akan bertemu dengan Direktur Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Enter Pangkalan Bun. Langsung kita sapa selamat siang menjelang sore untuk Kak Sigit Haryanto Eskom. Selamat siang. Kak Sigit. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kak Rona. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk berbagi bersama kami. Kali ini kita akan bahas soal bijak sebelum mengunggah di sosial media nih. Silakan. Betul, oke. Ya, saya ucapkan selamat sore kepada narasumber. Ada Mas Anung. Selamat sore Mas Anung. Ini sama-sama. Hari ini berikanlah saya kesempatan untuk menyampaikan beberapa hal berkaitan dengan etika bermedia sosial. Di sini materi yang akan saya sampaikan yaitu berkaitan dengan bijak di dalam media sosial atau bijak sebelum mengunggah di media sosial. Baik, sebelum kita masuk ke materi, kalau kita berbicara masalah bijak, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, bijak itu diartikan selalu menggunakan akal budinya, pandai, mahir, dan oleh karena itu orang yang bijak dalam bersosial media adalah orang yang selalu menggunakan akal budinya dalam menggunakan media sosial. Bijak bersosial media dapat dikaitkan dengan etika berinternet atau yang kita kenal adalah internet etik. Internet etik adalah seperangkat prinsip, teman-teman, prinsip moral yang mengatur individu atau kelompok tentang perilaku apa yang dapat diterima saat menggunakan internet dan media sosial. Dengan demikian, seseorang tidak dapat seenaknya sendiri ketika berinteraksi dengan orang lain menggunakan media internet. Mereka dibatasi oleh prinsip moral yang berlaku dalam kelompok tersebut. Dalam hal ini adalah pengguna internet dan media sosial. Baik. Wow, ini adalah sesuatu yang kemarin waktu saya mencari atau menyusun bahan ini sedikit mengagetkan buat saya, teman-teman. Ini adalah sebuah penelitian yang dilakukan oleh Microsoft melalui Digital Civility Index. Microsoft menobatkan kita menjadi Indonesia adalah salah satu netizennya adalah netizen Indonesia paling tak sopan se-Asia Tenggara. Wah, ini sesuatu yang tentunya nggak ngenakin banget buat kita yang selalu setiap hari bermedia sosial. Teman-teman, penelitian ini dilakukan pada tahun 2020 yang lalu. Dan kita ini menduduki posisi paling buncit di Asia Tenggara. Tentunya ini bukan hal yang membanggakan buat kita, teman-teman. Kita hanya terpaut di atas Meksiko, Rusia, dan Afrika Selatan. Tentunya ini berbanding terbalik, teman-teman, dengan anggapan orang luar negeri di saat mereka berkunjung ke Indonesia bahwa Indonesia ini orangnya ramah, murah senyum. Memang iya, di saat mereka hadir di sini, kita memang orang Indonesia ini memang ramah, murah senyum. Tetapi kalau kita merujuk kepada cara atau tata cara kita bermedia sosial, bahwa orang Indonesia ini masih belum bijak di dalam mengunggah informasi, komen maupun kritik di media sosial. Salah satu yang mungkin perlu kita perhatikan dari yang dilakukan oleh Microsoft, teman-teman, ini berkaitan dengan sering kita temui komentar-komentar yang mungkin di sini lebih menonjol kepada hal-hal yang sifatnya berhubungan dengan golongan, warna kulit, agama,
ekonomi, dan mungkin yang disoroti salah satunya adalah menonjol berkaitan dengan perbedaan warna kulit. Ini hal yang sering kita temui teman-teman, dan ini mudah-mudahan nanti akan semakin hilang dari media sosial kita. Dan yang kedua adalah hate speech atau ujaran kebencian yang masih saja banyak kita temui di laman-laman kita atau mungkin di media sosial atau ditemui di kalangan masyarakat kita. Ini hal yang tidak perlu kita ikuti teman-teman. Dan yang berikutnya adalah adab berinteraksi. Masyarakat Indonesia di media sosial itu masih terbilang buruk. Ya, ini memang ada beberapa oknum, saya sebut seperti itu, yang sering contoh kecil di dalam kita mengunggah hasil karya dan lain sebagainya, kurang begitu mendapatkan penghargaan, lalu mungkin di saat kita menyampaikan pendapat dan lain sebagainya, cenderung kadang ditanggapi dengan hal-hal yang sifatnya lebih ke arah negatif. Tentunya ini hal yang harus juga kita hindari. Yang berikutnya adalah kasus penipuan, khususnya penipuan yang berkedok pedagang online. Tentunya ini sangat merugikan kita teman-teman, khususnya yang pedagang online ini, yang biasa berjualan online. Contoh kecil, kalau kita berjualan, kalau kita mungkin menjual hanya sekitar kita, ruang lingkupnya sempit, insya Allah mungkin tidak akan berpengaruh besar. Tapi di saat kita menjual ke luar negeri dan lain sebagainya, karena ini Microsoft yang melakukan, tentunya ini levelnya seluruh dunia, tentunya ini akan menjadi kerugian buat kita secara ekonomi. Penjual-penjual atau pedagang yang buka lapak secara online tentunya harus bekerja keras untuk meyakinkan konsumen kita, khususnya yang ada di luar negeri. Ini yang juga harus kita hindari teman-teman. Lalu yang terakhir adalah penyebaran berita hoax atau berita palsu, atau bisa hoax lah ya, hoax. Ini masih belum terkendali di Indonesia. Pemerintah sudah melakukan berbagai hal dengan membuat undang-undang ITE dan lain sebagainya, tetapi tetap masih ada saja oknum-oknum yang memanfaatkan kesempatan untuk memberitakan hal-hal yang sifatnya berita palsu, dan ini tentunya akan merugikan banyak pihak. Baik, teman-teman, saya melansir dari laman San Diego Virtual School. Untuk agar kita bijak dalam menggunakan media sosial, kita harus melakukan 5 hal, yaitu true, helpful, information, needed, dan kind. True, apakah sudah benar konten atau komen yang kamu unggah di media sosial itu sudah sesuai dengan fakta atau justru hoax atau hoax? Teman-teman, ini perlu kita cari tahu sumbernya ini benar-benar bisa dipercaya atau tidak. Yang kedua adalah helpful, ya. Apakah konten atau komen yang kamu unggah di media sosial akan bermanfaat bagi orang lain atau justru akan melukai orang lain, teman-teman? Ini hal yang harus kita perhatikan, teman-teman. Di saat kita mau mengunggah, lihat, perhatikan minimal orang-orang sekeliling kita dulu. Ini nanti akan melukai orang lain atau tidak, atau akan membuat orang lain tersinggung atau tidak. Tentunya ini harus benar-benar kita perhatikan dan perlu kita pertimbangkan. Jangan karena kita merasa hari ini happy, kita share hal-hal yang menyenangkan. Ada orang-orang di sekitar kita yang tidak. Mungkin kita berlebihan nge-share tentang kebahagiaan kita dan lain sebagainya. Ini juga sesuatu yang tentunya perlu kita timbang-timbang dulu, teman-teman. Ini hal yang bermanfaat atau tidak, ya. Yang berikutnya adalah information. Apakah informasi yang kamu unggah bisa dipertanggungjawabkan? Ini teman-teman, di saat kita menyampaikan informasi, baik sifatnya yang informasi publik atau apapun bentuknya, dicari kebenarannya, dicari sumbernya atau dalilnya harus jelas, teman-teman, ya. Di sini kadang kita men-share karena mungkin dari teman share lalu kita lanjut. Mohon menjadi perhatian kita, teman-teman, kalau kita di dalam bermedia sosial, kenapa kita harus bijak? Kita harus flashback dulu, kita harus lihat dulu ke belakang.
informasi ini benarkah keberadaannya. Contoh kecil, kita menginformasikan tentang, mohon maaf, kadang kalau di daerah-daerah kita nih, besok akan ada perbaikan jalur listrik, jadi ada pemadaman atau apapun bentuknya, itu benarkah itu sumber itu jelas memang keluar dari instansi yang terkait, dicari sumbernya dengan jelas, teman-teman. Jangan sampai nanti ini akan mengganggu aktivitas orang lain. Baik, yang berikutnya adalah needed. Apakah konten yang kamu unggah adalah sesuatu yang bisa membantu orang lain? Itu salah satu contoh tadi, teman-teman. Informasi tentang macet jalan. Wah, kita informasikan, ini benarkah? Ini akan membantu orang lain? Itu salah satu contoh. Kalau itu memang benar, silahkan lakukan. Dan itu akan, saya rasa itu akan berpahala, teman-teman. Dan ini akan membawa informasi yang positif buat orang lain. Ini contoh kecil saja. Lalu kita meng-share tentang informasi lowongan kerja. Tapi yang pastinya ini sumbernya harus jelas. Ini tentu akan membuat orang lain senang bagi teman-teman yang saat ini baru mencari lapangan pekerjaan ataupun bentuknya. Ya. Yang terakhir adalah kind. Apakah konten yang kamu unggah sudah bijak dan sopan atau justru kasar? Ini teman-teman, ya, jenis konten yang kamu unggah ini benar-benar harus dilihat dulu. Ini sudah benar-benar kita lakukan dengan bijaksana atau tidak, sopan atau tidak di dalam kita menorehkan atau mengetik atau nulis atau apapun bentuknya, kalimat-kalimat yang kita susun tentunya harus benar-benar ditimbang-timbang. Ini benar-benar sopan atau tidak, atau justru nanti mengarah kepada hal-hal yang kasar. Baik, yang selanjutnya adalah ini adalah masalah prinsip yang harus dipahami di dalam berinternet dan bersosial media, teman-teman. Yang pertama adalah penerimaan. Seseorang harus menerima bahwa internet bukanlah value free zone. Artinya, World Wide Web adalah tempat di mana nilai-nilai dipertimbangkan dalam arti yang luas, teman-teman. Sehingga kita harus berhati-hati saat membentuk konten dan layanan, dan kita harus menyadari bahwa internet tidak terlepas dari masyarakat universal, tetapi itu adalah komponen utama darinya. Oke. Yang berikutnya, teman-teman, adalah masalah kepekaan terhadap budaya nasional dan lokal. Internet dan media sosial itu tidak dapat tunduk pada satu set nilai, teman-teman. Contoh seperti saluran televisi lokal, surat kabar lokal, media atau media lokal. Internet dan media-media harus mengakomodasi keragaman penggunanya. Banyak orang dengan latar belakang yang berbeda, teman-teman, baik dari sisi agama, pendidikan, negara, suku, ras, maupun golongan. Oleh karena itu, kita harus menghormati keragaman tersebut, tidak memaksakan keinginan dan kehendak secara pribadi. Dan yang terakhir adalah berpura-pura menjadi orang lain. Nah, ini teman-teman, ini tadi sekilas disampaikan oleh Mas Hanung, berpura-pura menjadi orang lain. Ini hal yang tidak bijak di dalam kita bermedia sosial, teman-teman. Kita tidak boleh menggunakan internet untuk menipu orang lain dengan berpura-pura menjadi orang lain, menyembunyikan identitas kita sendiri untuk membodohi orang lain. Di dunia internet hal ini adalah kejahatan dan mungkin juga beresiko bagi orang lain. Ini teman-teman, jangan kita lakukan hal ini. Saya rasa teman-teman juga sudah, ini punya konsekuensi tertentu. Apalagi di negara kita, Undang-Undang ITE mengatur itu semua, teman-teman. Baik. Yang selanjutnya, hal-hal yang dapat dijadikan di dalam pertimbangan agar unggahan kita ini adalah unggahan yang baik atau yang bijak, teman-teman. Yang pertama, jangan oversharing, teman-teman. Atau bisa dibilang membagikan hal pribadi yang secara berlebihan. Tadi juga sudah disampaikan sekilas oleh Mas Hanung, jangan sharing hal-hal pribadi ke media sosial, misalnya mengunggah KTP, nomor tiket penerbangan,
agar kita diketahui nih mau kemana ini, mau jalan-jalan kemana atau mau hunting kemana gitu kan. Kita share tiket kita. Nah, ini berbahaya teman-teman. Atau yang baru-baru masalah sertifikat vaksin. Dan ini sering loh kita temui teman-teman. Kadang di media sosial ada yang mungkin karena ketidaktahuan, di dalam vaksin itu ada barcode. Di situ mengandung kalau kita scan itu ada identitas pribadi kita. Teman-teman, ini hati-hati. Jangan nge-share contohnya sertifikat vaksin tersebut. Pilihlah dengan bijak hal-hal yang memang pantas untuk dibagikan dan menjadi konsumsi publik. Oke. Yang berikutnya adalah jejak digital susah dihapus. Benar sekali, ini saya menekankan kembali apa yang disampaikan oleh Mas Hanung tadi. Informasi yang sudah terunggah di internet, teman-teman, ini perlu kita ketahui, seringkali susah untuk dihapus. Bahkan sampai pemilik informasi itu meninggal, informasi itu pun masih akan tersimpan rapi dan suatu saat akan mudah dan gampang diakses oleh orang lain. Dan tentunya ini akan sama seperti yang disampaikan Mas Hanung. Kalau nanti 1, 2, 3 tahun atau 10 tahun lagi, di antara yang hadir di sini, ternyata hari ini mengunggah hal yang sifatnya kontroversial. Mungkin hari ini tidak akan bermasalah, tapi nanti di kemudian hari ini akan menimbulkan permasalahan yang serius bagi kita. Ini tolong juga harus diperhatikan teman-teman ya. Oke, yang berikutnya adalah ikuti atau follow akun yang tepat, yang bermanfaat. Untuk menghindari hal-hal yang kurang bermanfaat, teman-teman, dan memiliki kecenderungan merugikan, dengan mengikuti akun yang tepat, kita akan mendapatkan teman yang tepat juga. Konten yang yang tepat, sehingga internet dan media sosial dapat memberikan manfaat buat kita, teman-teman. Mempersatukan dan bukan bercerai-beraikan. Ini tadi materi yang disampaikan oleh Mbak Merlin, ya. Saya juga menambahkan lagi, menekankan lagi bahwa menambah saudara, kita harus menambah persaudaraan, nambah saudara, jangan malah nambah musuh. Makanya ikuti mereka yang selalu berpikiran positif, bersosial media dengan positif, ini tentunya akan menguntungkan buat kita. Jangan yang mereka yang sering share konten-konten negatif atau berita-berita hoax itu kita ikuti. Carilah yang mengedukasi, yang mendidik, yang bermanfaat, yang bisa membantu kita memperbaiki pribadi kita menjadi lebih baik lagi. Oke, yang terakhir teman-teman adalah lakukan detox di media sosial secara berkala. Cobalah untuk menjadwalkan berhenti bermain media sosial sejenak untuk kurun waktu yang tertentu. Misalnya 1 hari kita tidak bermedia sosial, kalau masih mampu lagi seminggu atau bahkan sebulan, kita detox, kita benar-benar berhenti dulu. Kita mencoba kembali ke kehidupan nyata kita. Kita berkumpul dengan keluarga kita tanpa bersentuhan dengan media sosial. Apa yang akan kita dapatkan? Tentunya akan tumbuh lagi kehangatan, keharmonisan di dalam keluarga kita. Kadang karena kita sibuk dengan media sosial, kadang kita cenderung akhirnya menjadi pribadi yang suka menyendiri, suka asik sendiri. Nah, ini berbahaya teman-teman. Sehingga nanti kepekaan sosial kita akan sangat berpengaruh di sini, akan kurang. Lebih-lebih hubungan kita dengan keluarga kita, dengan orang tua dan lain sebagainya. Ini menjadi pertimbangan buat kita. Ya, tujuan detox ini adalah menjaga kesehatan mental kita, teman-teman. Terhubung kembali dengan kehidupan nyata dan dapat menikmati kehidupan yang nyata dan lebih baik lagi. Nah, tentunya ini menjadi pertimbangan kita semua, teman-teman. Baik, itu yang bisa saya sampaikan, teman-teman, di sesi ini. Kesimpulan yang bisa saya sampaikan bahwa marilah kita benar-benar bisa menempatkan diri kita menjadi orang yang lebih bijaksana, baik dalam kehidupan dunia maya maupun dunia nyata. Terima kasih. Itu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada Mas Ronald. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali untuk Kak Sigit sharingnya, dan tentu saja nanti kita akan ketemu di sesi Q&A ya untuk membantu menjawab pertanyaan dari teman-teman peserta.
Dan kali ini langsung saja kita masuk ke sesi question and answer, di mana sudah ada pertanyaan-pertanyaan yang masuk dan semoga ini mewakili dari pertanyaan-pertanyaan yang lain. Dan kali ini kita akan menuju ke narasumber kita yang pertama nih untuk Bu Rofika terlebih dahulu ya. Pertanyaan dari Zulfa Ratu Ayu Sejagat. Wah, ini. Kepada Bu Rofika, pertanyaannya adalah bagaimana kita menyikapi orang awam yang berani mengambil fatwa-fatwa tentang agama dimasukkan ke dalam platform ruang digital. Kami persilakan untuk menjawab secara singkat, Bu Rofika. Iya, terima kasih sekali atas pertanyaan yang sangat baik. Bagaimana mensikapi tentang beberapa orang awam yang memberikan fatwa. Saya beritahu bahwa sebenarnya di dalam agama itu pun yang mengucapkan atau mengatakan kalau itu benar, dengarkan. Senyampang perkataannya itu baik, maka itu harus kita ikuti. Tetapi siapapun yang mengatakan itu kejelekan, maka jangan diikuti. Intinya bahwa antara baik dan buruk itu bisa kita lihat, bisa kita ketahui. Kalau di dalam forum Majelis Ulama Indonesia itu membuat fatwa, fatwanya kalau bicara tentang sosial media, kalau bicara tentang hoak, kalau menfitnah, kalau bermuamalah, itu ada di dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia di nomor 24 tahun 2017 yang itu sebenarnya diberikan dan diberlakukan kepada siapapun yang sedang berjejaring, yang sedang melakukan komunikasi, yang sedang melakukan transaksi, yang intinya dilarang kita untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang merugikan orang lain. Jadi pada dasarnya seandainya bicara tentang ini orang awam, bicara tentang agama, kalau itu benar tidak masalah. Tetapi kalau itu salah, siapapun yang mengatakan pasti tidak boleh diikuti. Demikian yang mungkin bisa kita berikan tentang pemahaman bagaimana tentang yang berkaitan dengan agama. Selagi itu baik, selagi itu bisa bermanfaat untuk orang lain, tidak masalah. Karena barang siapa yang berkata kemudian itu membawa kebaikan dan membawa kemaslahatan, ikutilah. Demikian. Ya, betul sekali. Jadi intinya adalah filternya kembali lagi ke kita, bagaimana kita memilah untuk tahu mana yang positif dan mana yang negatif, dan di mana kita bisa untuk melihat atau juga melihat algoritma dari sosial media kita sendiri. Kalau misalnya kita melihatnya yang positif-positif, pasti otomatis semua yang negatif akan minggir gitu ya. Jadi otomatis itu teman-teman. Jadi kalau misalnya tadi sudah dibantu jawab oleh Bu Rofika, kembali lagi filternya adalah dari diri kita sendiri ya. Terima kasih Bu Rofika sudah membantu menjawab, dan kali ini kita akan menuju ke narasumber kita berikutnya untuk Pak Gregorius nih. Kali ini datang pertanyaan dari Sarifah Nur Aisyah. Untuk Pak Gregorius, pertanyaan cukup panjang, namun kita coba ambil poinnya. Secara etika sendiri, bagaimana menanggapi suatu hal di dunia digital terkait yang boleh dan tidak boleh? Sedangkan di dunia digital saat ini, hal yang boleh dan tidak boleh sangat samar. Mengingat di luar sana orang tua dan anak di bawah umur sangat mudah terpengaruh akan hal yang baru tanpa dipikirkan terlebih dahulu. Nah, ini sekarang mungkin untuk tips dan trik supaya kita pintar memilah-milah nih mana yang boleh dan tidak boleh di dunia digital. Silakan Pak Gregorius mungkin bisa membantu secara singkat. Oke, terima kasih panitia. Pertanyaannya susah banget Mas Ronald. Oke, saya akan coba jawab. Kira-kira mana yang boleh dan mana yang tidak boleh, karena agak samar-samar begitu ya. Nah, jadi saya akan coba jawab. Di budaya kita di Indonesia itu kita kenal ada berbagai macam norma dan etika gitu. Ada norma agama, ada norma kesopanan, kesusilaan dan lain sebagainya. Nah, dalam bermedia sosial, norma-norma itu bisa kita gunakan sebagai acuan, sebagai standar kita. Apakah kita bertindak di dalam media sosial, dalam kita
berbicara, kemudian memposting, dan lain sebagainya. Apakah itu bertentangan atau tidak dengan norma agama, apakah itu bertentangan atau tidak dengan norma kesopanan, dan bertentangan atau tidak dengan norma kesusilaan, dan norma-norma yang lain yang ada di budaya kita gitu. Jadi norma-norma itu tidak hanya bisa kita gunakan, kita terapkan dalam tindakan kita di dunia nyata saja, tetapi menurut saya di dunia digital pun itu juga bisa kita gunakan sebagai acuan. Jadi saya rasa sejauh ini tidak ada yang samar. Kita ya sebagai pengguna sosial yang baik, setidaknya kita bisa tahu mana sih yang sesuai dengan norma, mana yang tidak. Mungkin itu aja Mas Ronald, terima kasih. Betul, sepakat sekali dengan Pak Gregorius. Jadi apa yang kita terapkan sebetulnya paling gampang di rumah aja teman-teman. Kalau misalnya kita dibilang jangan makan di atas meja makan gitu, ya berarti kita harus duduk di kursi gitu kan. Jangan makannya di atas meja makan. Itu walaupun samar perintahnya tapi semuanya jelas. Jadi kalau misalnya makan ya duduk di kursi, makannya tapi di meja makan, bukan makan sambil nonton TV gitu. Nah itu hal yang boleh dan tidak boleh semuanya kembali ke dunia nyata. Jadi kalau misalnya ngelihat di dunia sosial, kalau misalnya apalagi soal berkomentar ya Pak Gregorius ya. Jadi kalau misalnya pengen berkomentar untuk memperbaiki seseorang, lebih baik japri atau mungkin di direct message, jangan langsung di kolom komentar karena takutnya ntar tersinggung atau apa seperti itu. Jadi penerapkan yang ada di dunia nyata. Terima kasih sekali Pak Gregorius sudah membantu mengingatkan kita untuk norma-norma. Semoga bisa membantu meningkatkan etika teman-teman ya. Baik, kali ini kita akan menuju Kak Juliet nih. Ini sebagai seorang entertainer dan juga seorang content creator. Kak Juliet ada pertanyaan soal konten juga nih untuk Kak Juliet. Kali ini datangnya dari Devi. Untuk Kak Juliet, banyak sekali sekarang semua konten-konten video semakin berseliweran, tapi justru malah makin banyak konten-konten yang negatif, itu justru engagementnya malah makin banyak dan viral. Akhirnya banyak orang yang mungkin tertarik untuk membuat video yang sama dengan harapan mendapatkan engagement yang sama. Nah, menurut Kak Juliet, bagaimana cara menyikapi hal tersebut agar kita bisa mengedukasi anak-anak, keluarga, tetangga, dan orang sekitar agar tidak berbuat demikian, mengingat sekarang sudah banyak masyarakat yang suka membuat konten-konten video dan menyebarluaskan di sosial media. Kami persilakan Kak Juliet dapat membantu menjawab. Ya, makasih Kak Ronald udah bacain pertanyaannya, dan makasih untuk Kak Devi udah bertanya. Nah, itu dia kenapa konten negatif lebih banyak engagement-nya, karena kita kalau lihat konten negatif itu kita share, kita komen, share dan komen itu, bahkan likes yang kita berikan, itu kan akan menaikkan engagement mereka. Akhirnya konten negatif itu jadi tersebar ke orang banyak. Kebayang nggak kalau misalkan setiap kita sebarin satu, orang itu nyebarin lagi ke yang lain. Jadi harusnya sebenarnya konten negatif itu jangan dikasih panggung. Sekarang beberapa platform sosial media udah ada misalnya aku harus sebut aplikasinya, nggak apa-apa ya, misalkan TikTok itu kita bisa lihat ada bisa klik itu ada not interested, kita bisa klik, atau kita di Instagram kita bisa report dan kita bisa kasih tahu kenapa sih konten ini negatif, apakah ada unsur bullying atau mungkin dia pretend to be someone else. Jadi itu banyak banget sebenarnya. Itu kenapa kadang konten negatif jadi lebih banyak engagement-nya, ya itu karena kita kasih panggung secara kita nggak sadari. Nah, gimana cara mencegahnya? Ya tentunya dengan edukasi ya, dengan kegiatan literasi digital ini pastinya. Ini merupakan upaya pemerintah juga untuk menyadarkan kita bahwa harusnya kita memenuhi ruang digital kita dengan hal yang positif, bukan hal yang negatif gitu. Jadi dengan harapan setelah ikut literasi digital ini, kita mulai lebih cakap lagi memilih konten mana yang mau kita konsum, mana konten yang emang kita singkiri. Karena sebenarnya kalau kita nanti udah nggak tanggepin lagi konten-konten negatif itu, akan sendirinya akan kekurasi sama aplikasi tersebut. Akan sendirinya akan hilang gitu. Jadi sebenarnya kita jaga hati kita aja. Maksudnya jangan iri kalau misalkan lihat orang viral karena sensasi, karena pasti nggak akan bertahan lama, karena sesuatu yang naiknya cepat, itu akan turunnya cepat juga, akan hilangnya cepat juga gitu. Dan sebenarnya dia viral pun hanya untuk dikata-katain kan, bukan untuk hal yang positif dan nggak akan everlasting. Jadi tenang aja. Betul sekali, sepakat sekali. Jadi jangan dikasih panggung teman-teman. Kalau misalnya nggak ada penontonnya juga mereka nggak bakal bikin konten-konten seperti itu. Dengan kalian menyerang dia dengan makian, justru itu engagement, dapat komentar, dapat likes, dapat share. Intinya begitu ngelihat konten negatif, report. Atau juga masukkan ke aduankonten.id dari Kemenkominfo. Dan itu juga akan membuat konten-konten yang negatif otomatis akan hilang.
secara otomatis ya. Iya. Terima kasih sekali untuk Kak Juliet sudah membantu mengingatkan, jangan kasih panggung untuk orang-orang yang membuat konten negatif seperti itu, teman-teman. Terima kasih sekali Kak Juliet untuk membantu menjawab pertanyaan dari Devi. Dan kali ini kita akan menuju ke narasumber kita berikutnya nih. Untuk Pak Sigit, kali ini ada pertanyaan datang dari Maimanah Ayu Putri. Untuk Pak Sigit. Baik, kali ini pertanyaannya adalah di era digital sekarang banyak hate speech yang sangat mengerikan dan bisa membuat seseorang sampai bisa membuat nekat ya bunuh diri. Bagaimana sikap kita untuk menghadapi hate speech? Nah, ini lebih kepada tipsnya nih untuk menghadapi hate speech yang menuju ke kita, terutama di kolom komentar atau juga secara direct nih. Kami persilakan untuk Kak Sigit dapat memberikan tipsnya. Baik, bismillah. Mudah-mudahan saya bisa memberikan jawaban yang memuaskan ya, kepada Mbak Maimanah Ayu Putri. Ya. Terima kasih pertanyaannya ini. Sebenarnya kalau kita berbicara masalah ujaran kebencian ini, kita ini sering mendengarkan informasi-informasi yang memang kadang dari berbagai sumber datang, sehingga ada yang ini menyatakan bahwa ini adalah ujaran kebencian. Nah, kembali lagi ini kepada pribadi kita di dalam kita menyikapi, menyaring ya informasi-informasi yang masuk kepada kita melalui media sosial. Benar, kita jangan berikan panggung pada mereka yang suka menyebarkan ujaran-ujaran kebencian seperti ini. Makanya kita harus selalu selektif. Tadi saya sampaikan perlu kita lakukan penyaringan atau di dalam kita berteman dan lain sebagainya di dalam bermedia sosial. Sikap yang harus kita lakukan pertama yaitu mencoba untuk bijak secara kalau kita berbicara masalah kehidupan kita di dunia nyata sehari-hari. Perilaku kita yang harus benar-benar kita jaga pertama kali, teman-teman. Ini yang harus kita lakukan adalah kita berperilaku lebih bijaksana, sehingga kita dari kehidupan nyata akan terkoneksi pada kehidupan kita di media sosial. Kita akan lebih selektif di dalam memilih teman, di dalam melihat berita-berita itu bermanfaat atau tidak untuk kita. Tentunya ini akan membawa dampak yang besar kalau kita dari kehidupan nyata kita sudah menjadi pribadi yang lebih bijaksana, ya. Itu yang bisa salah satu tips atau cara sehingga kita bisa terhindar dari yang namanya hate speech, ya. Mungkin bisa saya tambahkan lagi bahwa hal ini memang untuk pribadi-pribadi tertentu. Kadang ini menjadi kalau itu ternyata tujuan ujaran kebencian itu juga secara langsung secara tidak langsung atau langsung bersentuhan dengan kita. Ini tentunya kita menyikapinya benar-benar dengan kita lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Ini di sini ada bahasa sampai ada yang bunuh diri dan lain sebagainya. Ini memang benar. Ini juga terjadi di beberapa negara atau mungkin orang-orang sekitar kita. Ini saya rasa orang yang harus benar-benar tadi lakukan detox deh, agar kita ini bisa menurunkan tensi kita sehingga benar-benar kita bisa menyikapi hal ini dengan lebih baik lagi. Demikian Mas Ronald yang bisa saya jawabkan, mudah-mudahan ini bisa memberikan jawaban yang memuaskan untuk Mbak Maimanah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi betul sekali ya teman-teman. Jadi kenali dulu diri kita. Kalau misalnya kita merasa mentalnya kurang kuat ya abaikan. Kalau misalnya merasa mental kita sedikit kuat dari orang-orang kebanyakan, kita bisa melakukan report dan kita juga bisa langsung membalas apa maksud Anda mengatakan seperti itu ya. Jadi untuk kata-kata komunikasinya dari masing-masing kita juga, dan tentunya jangan lupa untuk melakukan report, sekali lagi report. Dan kalau misalnya sudah terjadi berulang dan bahkan sampai mengancam nyawa, jangan lupa bahwa sekarang kepolisian sudah ada divisi cybercrime, jadi sudah bisa melaporkan hal-hal seperti itu untuk hal-hal yang sudah mulai mengancam keselamatan nyawa, termasuk juga untuk kesehatan mental kita yang bahkan sampai mau bunuh diri tersebut ya. Jadi benar-benar butuh bantuan profesional. Jangan malu atau jangan takut untuk bercerita kepada orang kepercayaan, termasuk juga untuk pihak-pihak yang berwenang ya. Dan terima kasih sekali untuk Kak Sigit sudah membantu menjawab, dan berarti dengan demikian kami mohon maaf karena keterbatasan waktu tidak bisa semua pertanyaan dapat diajukan kepada seluruh narasumber, dan tentunya saat ini kami akan segera mengumumkan siapa saja para calon peserta yang akan menerima verifikasi untuk menerima giveaway dari kami. Ada Zulfaratu, ada Sarifah Nur Aisyah,
ada Devi RS, ada Maimana Ayu, ada Haryanto, kemudian ada Citra, ada Popita Aprilia, ada Cinta Pujiastuti, ada Leo Pramudani, dan juga ada Siti Nurtesa. Jangan lupa langsung DM di admin Q&A beserta dengan formatnya, dan kemudian jangan lupa lewat DM admin Q&A juga Kabupaten Kota Waringin Barat ya. Dan tentunya juga jangan lupa follow Instagram kami @lidik.kalimantan, karena admin kami semua kerjanya ada di situ, di Instagramnya @lidik.kalimantan, termasuk juga untuk cara klaim hadiahnya. Dan tentunya di akhir sesi kali ini kami ingin mengajak Anda untuk berfoto bersama dengan seluruh narasumber kita yang luar biasa pada hari ini. Kita ucapkan banyak terima kasih kepada seluruh narasumber yang hadir hari ini. Terima kasih untuk Dr. Rofikatul Karima SAG MSI, terima kasih untuk Kak Gregorius Anung Hanindito, terima kasih untuk Kak Juliet Georgian Marlin, dan terima kasih untuk Kak Sigit Haryanto yang telah meluangkan waktu berbagi bersama teman-teman di Kota Waringin Barat. Baik, silakan menghadap ke depan kamera, berikan pose terbaik pada sore hari ini ya. Dalam hitungan ketiga, 3, 2, 1. Baik, masih ada slide berikutnya? Baik, untuk slide berikutnya bergeser, silakan dinyalakan kameranya. Baik, menghadap ke depan kamera ya. Berikan pose terbaik Anda dalam hitungan ketiga. 3, 2, 1. Baik, masih ada slide selanjutnya? Kok nggak ada sih? Harusnya kan ada dong. Oke deh kalau gitu. Berarti mewakili seluruh tim yang bertugas hari ini, kami mengucapkan banyak terima kasih untuk partisipasi Anda mengikuti literasi digital nasional kita. Dan juga tentunya kami mohon maaf bila kurang berkenan dalam pelaksanaan acara hari ini. Dan tentunya saatnya saya undur diri. Dan jangan lupa follow Instagram kami @lidik.kalimantan dan YouTube channel kami ya, Literasi Digital Kalimantan. Subscribe, like, komen, centang gitu kan. Saatnya Ronald Andretti pamit. Salam sehat selalu Indonesia dan salam literasi digital. Tolong aku melolong, baca sosmed bikin aku bengong. Banyak berita isinya bohong, bikin orang jadi saling menggonggong. Seperti ada niat sebar kebencian, tanpa peduli akan ada kerugian. Seperti dapat munculnya permusuhan karena tertipu jadi curigaan. Gue pernah baca hoax di sosmed yang jadi merugikan tukang trompet. Katanya trompet bisa bikin kanker, trompet sih cuma bisa bikin bibir doer. Sylvester Stallone dibilang mati, Brad Pitt juga dibilang mati, Mr. Bean, Jackie Chan juga dibilang mati. Seneng banget doain orang mati. Harusnya ada etikanya bermain sosial media. Tak bisa asal mengirim tanpa dipikirin, bisa fatal akibatnya. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Wahai kepada pengguna sosmed, mari bersatu sampai lengket. Jagalah persatuan, jangan lobet. Hati-hati banyak tukang copet. Hey, jangan sampai salah posting, bisa bikin orang jadi pusing. Cek dulu itu penting, jangan jadi cepat terpancing. Gue pernah takut salah minum, karena bahaya buat tulang sumsum. Hampir semua merek disebutkan, gara-gara itu gue kehausan. Gue tertipu isu PKI, katanya jutaan sudah dipersenjatai. Akibatnya gue keluar biaya, bikin persembunyian bawah tanah. Harusnya ada etikanya bermain sosial media. Tak bisa asal mengirim tanpa dipikirin, bisa fatal akibatnya. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Bersihkanlah udara kita
Bersihkanlah udara kita dari kebencian, sebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Cek dulu, cek dulu, cek dulu, cek dulu. Yo, kini saatnya kita harus tambah pintar. Jangan jadi orang yang mudah sebar-sebar, karena belum tentu itu berita benar. Kalau nggak ngerti, ayo belajar. Mulailah curiga jika sudah suruh-suruh. Sebarkanlah, hey, tunggu dulu. Periksalah kalimat, kok banyak tanda seru. Banyak huruf besar, mata gue jadi ngilu. Coba dicari beritanya dulu, mendingan begitu daripada keliru. Apa untungnya sebar kabar palsu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, siapa tahu hoax. Yup. Hello, siapa tahu hoax. Yup. Hello, siapa tahu hoax. Hoax itu konten yang negatif, tujuannya itu ya provokatif. Paling cocok buat orang yang sensitif. Kalau ke gue ya gak efektif, tapi semua suka yang positif. Misalnya video yang inspiratif, meme yang lucu, itu juga sip. Positif, kreatif, dan produktif. Coba dicari beritanya dulu, mendingan begitu daripada keliru. Apa untungnya sebar kabar palsu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, siapa tahu hoax.